Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Princeda Manik dari D3 Pajak 2018 PKN SAN. Saat ini kita akan membahas tentang kemudahan perpajakan bagi pelaku UMKM sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Mikro itu adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta, kecuali tanah dan bangunan. Dan penjualannya selama 1 tahun itu tidak lebih dari 300 juta. Lalu, usaha kecil adalah usaha yang kekayaan bersihnya maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan penjualan selama 1 tahun antara 300 juta sampai 2,5 M. Lalu, usaha menengah, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan penjualan selama 1 tahun adalah antara 2,5 M sampai 50 M. Nah, setelah mengetahui pengertian dari UMKM, selanjutnya kita membahas bagaimana sih kewajiban perpajakan untuk pelaku UMKM tersebut. Jadi, sebelum Juli 2013, wajib pajak pelaku usaha wajib melakukan pembukuan ataupun pencatatan dalam menghitung pajak penghasilannya. Jadi ini merupakan hal yang cukup rumit bagi wajib pajak karena wajib pajak harus menghitung peredaran brutonya, menghitung beban usahanya, menghitung laba usaha, menghitung penghasilan kena pajaknya, lalu dikalikan dengan tarif pasal 17 di Undang-Undang PPH. Nah, sejak Juli 2013, pemerintah menerbitkan PP 46 tahun 2013. Nah, PP ini mengatur bahwa wajib pajak pelaku usaha yang omsetnya tidak lebih dari 4,5 M dapat menghitung pajak penghasilan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif 1%. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pembukuan ataupun pencatatan. Lalu, di tahun 2018, pemerintah menerbitkan kembali PP terkait PP 46 tadi. Jadi di 2018 PP 46 diubah dengan PP 23. PP 23 tahun 2018 ini mengubah tarif yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Nah, PP 23 2018 ini sama halnya dengan PP 46, yaitu untuk WP yang melakukan usaha yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 M. Nah, dari sana bisa kita simpulkan bahwa fokus utama dari PP ini adalah para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM yang tentunya penghasilannya tidak lebih dari 4,8 M. Selanjutnya, kita akan membahas batasan untuk subjek pajak yang menggunakan PP ini. Jadi, untuk wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan PP ini hanya dalam jangka waktu 7 tahun. Untuk WP badan yang berbentuk PT dapat menggunakan PP ini dalam jangka waktu 3 tahun. Dan WP badan berbentuk firma, koperasi, atau CV dapat menggunakan PP ini dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi, setelah wajib pajak tersebut
melewati jangka waktu masing-masing, seperti yang disebutkan tadi, WP tidak lagi dapat menggunakan PP 23 tahun 2018. Meskipun omset mereka masih tidak melebihi 4,8 M. Nah, hal ini bertujuan untuk mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan usaha mereka, untuk meningkatkan omset mereka. Oke, selanjutnya kita membahas wajib pajak yang tidak diperbolehkan menggunakan PP 23 ini. Jadi ada 4 wajib pajak, 4 kategori wajib pajak yang tidak diperbolehkan menggunakan PP ini. Yang pertama adalah orang pribadi yang memilih menggunakan tarif pasal 17. Jadi PP 23 2018 tidak mewajibkan wajib pajak yang memenuhi syarat untuk menggunakan PP ini. Tapi WP bisa memilih apakah akan menggunakan tarif pasal 17 atau PP 23. Nah, WP yang sudah memilih tarif pasal 17 tidak boleh menggunakan PP 23. Jadi WP yang memilih tarif pasal 17 tetap melakukan pembukuan dan menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan pajak penghasilan. Lalu yang kedua yaitu WP badan yang memperoleh fasilitas 31A Undang-Undang PPH. Yang ketiga, BUT atau bentuk usaha tetap. Dan yang keempat adalah CV atau firma yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelayanan jasa ataupun pekerjaan bebas. Selanjutnya adalah kita akan membahas objek dan yang bukan objek PP 23 tahun 2018. Yang pertama, objeknya. Sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, PP ini ditujukan kepada pelaku usaha yang omsetnya tidak melebihi 4,8 M. Nah, otomatis objek yang dapat dikenai adalah seluruh penghasilan dari seluruh outlet yang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 M selama 1 tahun. Lalu yang bukan objek pajak yaitu yang pertama, penghasilan dari luar negeri. Jadi seluruh penghasilan dari luar negeri tidak dapat dikenai PP ini. Yang kedua, penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi PP ini hanya diberlakukan kepada penghasilan yang bersumber dari usaha, bukan penyerahan jasa atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, yaitu penghasilan yang bersifat final, sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH, seperti misalnya sewa rumah, jasa konstruksi, dan lain-lain. Dan yang keempat, yaitu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Nah, ini ya sudah jelas. Karena dia bukan objek pajak penghasilan, berarti dia juga bukan objek dari PP 23 tahun 2018. Begitulah penjelasan singkat dari PP 23 tahun 2018 terkait kemudahan perpajakan bagi pelaku UMKM. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan kemudahan yang diberikan, sudah sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan baik ini dengan maksimal. Mari kita membangun negeri dengan menjadi pelaku usaha yang taat pajak, karena kita sendiri sudah mengetahui bahwa tarifnya juga sudah rendah, yaitu 0,5%, dan penghitungannya sudah lebih sederhana, yaitu tinggal mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif 0,5%. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.